Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Bapak Ibu, kami ingatkan, ayo dukung channel ini untuk tetap konsisten dan komitmen menyajikan informasi valid dengan cara tekan tombol subscribe, dan subscribe itu gratis. Akhirnya Bapak Ibu, dari pemerintah pusat ini mengeluarkan sebuah keputusan terkait pembatasan media sosial untuk anak-anak Bapak Ibu. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari Menteri Kominfo Bapak Ibu. Hari ini kami mengeluarkan peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa mulai 28 Maret nanti akun anak di bawah 16 tahun itu akan dinonaktifkan. Ini untuk mencegah adiksi, kecanduan, dan juga banyak hal-hal negatif dari media sosial lainnya. Ini tidak akan berjalan sukses tanpa peran penting dari terutama orang tua. Juga termasuk dalam hal ini pihak sekolah tentunya. Tapi memang yang paling sentral adalah peran dari orang tua. Karena memang mayoritas waktu dari anak-anak itu dihabiskan di rumah, di lingkungan keluarga. Ini berawal dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Peraturan ini dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo langsung Bapak Ibu pada tanggal 27 Maret 2025 yang lalu, dan ini saat ini sudah keluar secara teknis ya, melalui peraturan Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2026 tentang peraturan PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam perlindungan anak Bapak Ibu. Nah, di peraturan menteri ini ada tertuang di pasal 30 Bapak Ibu ya, tentang layanan jejaring dan media sosial ya, yang disebutkan tadi Instagram, TikTok, dan seterusnya. Itu contohnya yang disebutkan oleh Ibu Menteri bahwa kita baca ya pasal 30. Layanan jejaring dan media sosial yang disediakan penyelenggara sistem elektronik dikategorikan sebagai produk layanan fitur dengan profil resiko tinggi, kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil penilaian mandiri. Kedua, layanan jejaring dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan layanan yang memenuhi kondisi 1, memungkinkan interaksi sosial dalam jaringan antara dua atau lebih pengguna, memungkinkan pengguna untuk berhubungan atau berinteraksi dengan atau beberapa pengguna. C. Memungkinkan pengguna mengunggah material produk, layanan, dan fitur. Nah, di bagian 3 ayat 3, dalam melaksanakan kewajiban mengikuti batasan minimum usia anak, penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan produk, layanan, fitur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menonaktifkan. Ada redaksi dan ini gamblang dalam ayat 3, harus menonaktifkan akun anak yang berusia di bawah 16 tahun. Dengan demikian, memang anak di bawah 16 tahun ini akunnya akan dinonaktifkan. Memang tujuannya agar anak ini tidak terpapar dampak negatif dari media sosial Bapak Ibu. Dan di sini peran penting orang tua sangat vital karena dalam pengawasan. Bisa saja sih sebenarnya kalau anak ini tetap ngotot tanpa pengawasan, dia akan menggunakan akun dengan usia di atas standar Bapak Ibu. Nah, tapi kalau pengawasan orang tua ini ketat dan fokus pada pendampingan anak, ini akan bisa diatasi tentunya. Nah, apa sih tujuan dari
peraturan dikeluarkan. Mari kita baca di bagian umum ya, dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 2025 oleh Pak Presiden Prabowo. Seiring dengan semakin meluasnya transformasi digital dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, anak telah menjadi bagian penting dari pengguna berbagai produk layanan dan fitur yang dikembangkan atau diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik, komputer, laptop, tablet, telepon pintar, konsol game, situs web, media sosial, dan berbagai produk layanan lainnya telah digunakan anak untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi di ruang digital. Penggunaan produk layanan dan fitur tersebut, jika digunakan secara tepat, dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi, dalam berbagai situasi, anak belum memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memahami berbagai resiko atau potensi pelanggaran hak anak yang mungkin terjadi dalam penggunaan produk, fitur, dan layanan. Oleh karena itu, interaksi atau komunikasi yang dilakukan anak secara elektronik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap privasi, keselamatan, dan kesejahteraan anak. Penggunaan atau penjualan data anak untuk kepentingan pemasaran atau kepentingan tidak sah lainnya, dan eksploitasi ekonomi atau pelecehan seksual terhadap anak merupakan beberapa contoh dampak negatif yang dimaksud. Penggunaan produk layanan dan fitur oleh anak membutuhkan perhatian khusus dan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di ruang digital. Jadi memang Bapak Ibu, peraturan dibuat untuk melindungi anak Bapak Ibu dari dampak negatif dari media sosial itu sendiri dan sistem elektronik lainnya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan ini menjadi kabar baik tentunya, karena banyak guru juga yang selama ini mengkhawatirkan bebasnya anak mengakses media sosial. Tapi lagi-lagi peran penting dari terutama orang tua di rumah ini perlu kolaborasi terkait pengawasan ini Bapak Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait keluarnya peraturan ini? Silahkan ditanggapi di kolom komentar. Kabar baik hari ini, ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.